76. Setelah menunggu selama beberapa hari setelah mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap 4 tersangka yang melakukan pelecehan terhadap Lily dulu, akhirnya hari ini Rion dapat bertemu dengan orang tersebut. Jujur saja Rion merasa bingung bagaimana akan bersikap ketika bertemu muka dengan orang itu. Yang mana ternyata orang tersebut cukup dekat dengan istri Rion, dan menjadi orang yang begitu berkontribusi terhadap kesembuhan Lily dari masa sulitnya dulu. Mau tak mau Rion juga harus siap diketahui sebagai pimpinan dari kelompok bawah tanah. Namun Rion ingin mengakhiri mimpi buruk istrinya di sini, tak ingin lagi ada ketakutan dalam diri Lily di masa depan setelah masa-masa menakutkan yang ditanggung gadis itu. Kau yakin akan bertemu dengannya di sini? Tanya Dante, melihat kalau ada kebimbangan dalam wajah Rion tentang pertemuannya dengan orang itu. Harus dilakukan. Orang yang seharusnya mengakhiri Damon bukan aku tapi dia. Aku ingin melepaskan Lily dari segala mimpi buruknya dengan tidak lagi melihat orang-orang yang pernah melecehkannya di dunia ini, jawab Rion, memantapkan dirinya untuk tidak takut akan pertemuannya dengan orang ini. Dante hanya mengangguk kecil, mengerti tujuan dan juga yang dirasakan oleh Rion sekarang. Dante sendiri mungkin akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Rion. Melindungi yang disayang artinya kau akan melakukan apapun bahkan jika itu harus mengotori tangan dengan darah orang lain. Tak lama salah satu anak buah Rion masuk ke ruangan, mengatakan kalau orang yang ditunggu telah datang. Segera Rion menyuruh anak buahnya itu agar membawa masuk orang tersebut ke ruangan Rion berada saat ini. Dan saat itu juga ia merasa gugup, tak menyangka kalau dirinya dan orang itu akan bertemu dalam situasi seperti sekarang. Hingga akhirnya orang yang ditunggu masuk ke dalam ruangan. Dua orang yang tidak pernah ia sangka akan mengotori tangan mereka dengan darah orang lain demi seseorang yang mereka sayangi. Rion menatap dua orang tersebut dengan wajah sendu. Tidak ada mimik menilai di paras pria itu, justru ia berjalan dan berdiri di hadapan kedua orang itu. Rion menggenggam tangan salah satu dari dua orang tersebut untuk memberikan penghormatan kepada dua orang tersebut. Terima kasih. Kalian sudah menjaga Lily dengan luar biasa baik hingga harus mengotori tangan kalian sendiri demi menjaganya, ucap Rion tulus dari hati paling dalam. Akan kulakukan apapun untuk menjaga Lily, Rion. Kematian mereka bahkan belum sebanding dengan apa yang mereka lakukan padanya, kata orang tersebut. Netra biru Rion menatap lekat pria yang begitu ia kenal dengan baik di depannya ini. Seolah tidak ada yang lebih mengejutkan Rion dibandingkan mengetahui kalau dua anggota keluarga Lily lah yang menghabisi nyawa para tersangka yang melecehkan gadis itu. Aku justru berterima kasih kepadamu, karena sejak bersamamu Lily sudah menjadi lebih baik hingga sembuh dari traumanya. Kau memberikan kehidupan luar biasa untuknya yang aku sendiri tidak bisa berikan, kata pria tersebut terdengar tulus. Tidak ada yang menyayangi Lily Pad melebihi dirimu, Robert. Kasih sayangku padanya belum ada apa-apanya dibandingkan dirimu, ucap Rion kepada ayah dari istrinya tersebut. Dante mengarahkan mereka semua untuk duduk dan bicara, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya tanpa ada rahasia. Mengingat mereka semua yang ada di sini adalah orang-orang yang begitu menyayangi Lily dari hati mereka hingga rela melakukan apapun untuk menjaga gadis itu tetap aman. Rion melihat pria yang datang bersama Robert, orang yang menjadi salah satu atau mungkin sang pembunuh langsung 4 tersangka itu. Orang yang merupakan sepupu dari Lily, dan orang yang mengajarkan Lily tentang dunia komputer, Jacob Miller. Anak dari kakak laki-laki ibunya Lily, yang tumbuh dan dekat dengan Lily sejak kecil. Kau Rion, calon suami Lily, benar. Konfirmasi Jacob dengan wajah ramah. Benar, aku Rion Lorenzo, mungkin lebih tepatnya sudah menjadi suami Lily yang sah secara hukum. Jawab Rion jujur, tidak bisa menyembunyikan kebenaran kalau ia sudah mendaftarkan pernikahan dirinya dengan Lily lebih awal. Jelas, Robert sebagai sang ayah terkejut mendengar kabar tersebut. Kau sudah menikahi Lily, kapan? Dan kenapa tidak memberitahuku dan yang lain? Tanyanya. Aku minta maaf karena tidak memberitahu kalian terlebih dahulu, karena aku melakukannya demi menjaga Lily setelah insiden penculikan yang terjadi padanya waktu itu. Aku ingin dia segera memakai nama Lorenzo karena jika terjadi sesuatu padanya nama Lorenzo akan melindunginya dimanapun dia berada. Seperti yang Anda tahu bagaimana kekuasaan Lorenzo. Aku tidak ingin lagi merasakan ketakutan seperti saat itu, ketika bahkan polisi saja lambat turun tangan karena Lily hanyalah warga biasa. Tapi jika mereka kalau Lily adalah istriku. Bahkan wali kota sekalipun akan bergerak langsung untuk menyelamatkannya. Jelas Rion jujur, karena memang itu tujuan dia mendaftarkan pernikahannya lebih awal.
Robert mengerti keadaannya dan ia mengangguk kepada Jacob sebagai tanda kalau apa yang dikatakan oleh Rion memang benar dan masuk akal. Paman Robert bilang tadi kalau Lily sudah sembuh dari traumanya, apakah benar? Jacob kembali bertanya, mengingat ia belum bertemu dengan adik sepupunya itu dalam waktu yang cukup lama. Benar, Lily sudah sembuh dari traumanya. Walau mungkin masih ada sedikit ketakutan jika terpicu kembali, tapi Lily sudah lebih baik, jawab Rion, penuh rasa senang akan kabar tersebut juga. Yang mana artinya Lily dapat hidup dengan normal. Syukurlah, syukurlah Tuhan, akhirnya dia menemukan kebahagiaan juga, ucap Jacob, tak menutupi betapa bersyukurnya ia karena mendengar kabar baik tersebut setelah melihat Lily tenggelam dalam kegelapan selama bertahun-tahun dulu. Jadi apakah Lily tahu tentangku dan Jacob sebagai pembunuh orang-orang itu? Tanya Robert, ada ketakutan dalam netra coklat itu ketika berpikir kalau putri kesayangannya tahu bahwa ayahnya seorang pembunuh. Tidak, dia tidak tahu dan tidak akan tahu. Aku akan menjaga rahasia ini sampai aku mati. Biarkan Lily terus melihat Anda sebagai ayah yang baik dan tidak pernah menyakiti siapapun, jawab Rion, tersenyum untuk meyakinkan kalau tidak ada yang perlu ditakuti oleh Robert mengenai masalah Lily. Lagi pula Paman Robert tidak melakukan pembunuhan itu tapi aku yang melakukannya. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal tersebut, kata Jacob. Rion tahu hal itu, ia telah membaca informasi dan juga bukti CCTV yang ditemukan Franz kalau orang yang membunuh para tersangka itu secara langsung bukanlah Robert melainkan sepupu Lily itu, Jacob. Alasan kenapa Lily kepayahan menemukan orang yang membunuh para tersangka itu adalah karena Jacob merupakan seorang hacker profesional sebagai pekerja lepas untuk banyak perusahaan. Orang yang mengenalkan Lily tentang komputer dan dunia cyber, tentu yang juga mengajarkan Lily sebagai seorang hacker. Kurasa setelah ini kau harus menghapus jejakmu di CCTV, karena salah satu orangku dapat menemukanmu. Berkat dia juga aku jadi bisa tahu kebenaran ini. Sebaiknya kau bersihkan semua rekaman jejakmu sebelum Lily mengetahuinya karena sampai sekarang Lily masih mencari tahu karena penasaran. Beritahu Rion, tidak ingin juga istrinya itu kembali ke jejak masa lalunya yang telah ia tinggalkan. Akan kulakukan setelah ini, kata Jacob. Jika boleh tahu, bagaimana kalian mengambil keputusan untuk membunuh para tersangka? Tanya Rion, ingin mendengar runtun kebenaran bukan hanya praduga saja. Seperti yang aku bilang, Paman Robert tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan itu sebenarnya. Dia hanya pernah sekali mengatakan padaku dalam keadaan mabuk agar membantunya melenyapkan para pria setan itu. Ia tidak tahan melihat bagaimana hancurnya Lily. Tidak hanya Paman, aku juga merasakan hal yang sama. Aku dan Lily tumbuh bersama, dan bagiku dia adik perempuan yang aku sayang. Saat mendengar dan tahu tentang yang terjadi pada Lily, hatiku sama hancurnya dengan Paman. Dan saat Paman meminta agar para pria itu lenyap selamanya, saat itu juga aku merencanakan pembunuhan itu, kata Jacob. Rion bisa melihat emosi meluap dari diri pria itu, matanya obsidiannya berkaca-kaca seolah kembali melihat masa kehancuran diri Lily saat itu. Tahu betapa pentingnya gadis itu baik untuk Robert ataupun untuk Jacob. Ketika aku berhasil membunuh dua orang yang pertama kali keluar dari penjara, barulah aku memberitahu Paman Robert apa yang kulakukan. Jacob berusaha mengontrol diri dari segala emosi di hatinya saat ini. Dan aku membiarkannya, justru meminta Jacob melanjutkan aksi itu. Aku begitu ingin menghabisi mereka semua, tapi aku tidak bisa ikut karena aku harus menjaga Lily. Kami menunggu para tersangka selanjutnya keluar, sambil membantu Lily pulih dengan cara pindah ke San Francisco. Jacob menunjukkan kepada Lily kalau ia telah menghapus semua video dan jejak Lily dari internet, dan perlahan gadis itu mulai membaik. Jacob terus mengajari Lily tentang komputer dan hacking. Itu membuat Lily kembali memiliki semangat untuk hidup. Mengatakan kalau ia juga ingin membantu orang di lewat apa yang dia pelajari dari Jacob, jelas Robert. Sampai saat di mana Lily berkuliah, dan itu bertepatan dengan keluarnya para tersangka yang lain. Saat itulah kami berdua memburu mereka, ketika Lily sibuk dengan dunia kuliahnya, imbuh Jacob. Kurasa kalian melakukan hal yang benar, setidaknya untuk orang yang ingin melindungi Lily. Aku pun akan melakukan hal yang sama jika jadi kalian, ucap Rion, tidak menyalahkan dua orang tersebut sama sekali. Kudengar kau juga melakukan hal yang sama. Kau menghabisi semua orang yang berjumlah puluhan ketika menyelamatkan Lily dalam insiden penculikan waktu itu, kata Robert seolah ingin mengonfirmasi sesuatu. Rion melihat ke Dante, tahu kalau pastilah kaki tangannya itu yang memberitahu Robert mengenai malam itu.
Dante mengangguk, memberitahu kalau memang dirinya lah yang menceritakan tentang semua yang terjadi malam itu. Bagaimana menggilanya Rion menembaki semua musuh, hingga istri pria itu saat mendapati Lily dalam keadaan sekarat. Dante sudah menceritakan semuanya tentangmu dan juga pekerjaanmu yang lain. Sama sepertimu aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga putriku dengan baik, kata Robert, yang pria itu tahu dengan jelas kalau Rion masih menyalahkan dirinya sampai sekarang atas penculikan Lily saat itu, menganggap kalau gadis itu diculik karena salahnya yang tidak menjaga Lily dengan baik. Aku ingin kau bertemu dengan seseorang sekarang. Aku ingin kau yang mengakhiri semua mimpi buruk Lily, Robert, kata Rion serius. Malam itu, satu nyawa akan menghilang bersamaan dengan kelegaan dari hati seorang ayah setelah bertahun-tahun diliputi rasa dendam luar biasa atas apa yang terjadi para anak perempuannya. Malam yang Lily tidak pernah tahu kalau dirinya telah dibebaskan dari semua ketakutan masa lalu oleh orang-orang yang menyayanginya. Bersambung 77. Robert menatap pria di depannya dengan penuh amarah. Raut wajah yang biasanya tampak begitu ramah dan lembut seakan hilang sudah ketika ia melihat sosok yang berlutut di depannya dengan tangan di borgol. Pantas aku kehilangan jejaknya, ternyata kau sudah lebih dulu menangkapnya, Rion, kata Jacob, menatap Damon penuh kebencian. Ruangan terasa begitu menegangkan untuk semua orang bahkan saat Rion hanya berdiri diam dekat pintu ruangan interogasi tersebut. Ia ingin menyerahkan Damon kepada dua orang tersebut, membiarkan mereka melepaskan segala kejanggalan di hati walau Rion sejak pertama kali bertemu Damon begitu ingin menghabisinya. Damon yang mengenali wajah Robert terkejut setengah mati, dengan cepat ia bersujud minta maaf kepada Robert penuh iba. Meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada Lily dulu. Katakan padaku apa salah putriku sampai kau melakukan itu padanya. Robert mencengkeram-keram baju Damon dan menariknya berdiri, menatap pria muda itu penuh amarah. Apa salah Lily sampai kau menghancurkan hidupnya seperti itu? Kau mempermalukan dan menjatuhkan harga diri puteriku seperti sampah. Kenapa kau setega itu? Kau menghancurkan hidup puteri yang kubesarkan dengan tanganku sendiri, sambung Robert. Hati Rion sakit ketika melihat air mata meluncur turun dari kedua mata Robert, rasa sakit mengalahkan amarah pria itu sekarang. Benar, tidak ada ayah yang tidak terluka ketika melihat puterinya hancur. Apalagi Robert membesarkan Lily seorang diri setelah kematian istri dan anak keduanya. Tentu kehancuran Lily saat itu sama hancurnya dengan Robert. Mimpi buruk itu tidak hanya Lily yang merasakannya, tapi Robert juga hingga detik ini. Khawatir setiap saat apakah puterinya sudah baik-baik saja atau belum. Kumohon maafkan aku, La Rosa, aku salah. Kumohon ampuni aku, pinta Damon yang juga sudah menangis ketakutan. Puteriku juga minta ampun dan memohon padamu saat itu, apa kau mendengarkan? Tidak, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengampunimu? Apa yang kau rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang kau lakukan pada Lilyku. Seru Robert yang semakin mencengkeram-keram baju Damon lalu melayangkan tinjunya ke wajah pria itu. Mereka semua hanya menyaksikan Robert melayangkan tinjunya lagi dan lagi ke Damon, membiarkan pria tersebut melepaskan segala sakit hatinya ke dalang yang menghancurkan hidup anak perempuan Robert dulu. Jacob menahan tangan Robert untuk memukul Damon lebih lanjut. Jangan rendahkan dirimu sendiri untuk orang itu, Uncle, katanya. Robert yang mendengar hal itu, berhenti dan menegakkan tubuhnya. Ia menghapus air mata di wajah, mencoba menenangkan diri. Tidak pernah ia lepas kendali seperti ini sepanjang hidupnya. Mungkin karena melihat orang yang dulu menyakiti puterinya membuat Robert gelap mata. Ia bisa melihat Damon terbaring di lantai dengan wajah babak belur. Tapi Robert tidak peduli. Bayangan bagaimana hancurnya Lily dulu membuat tidak ada pengampunan bagi Robert untuk Damon walau sedikit saja. Apa kalian ingin menghabisi dia di sini dengan tangan kalian? Tanya Rion, berjalan mendekat dengan sebuah pistol di tangan. Menyerahkannya kepada mereka berdua sebagai opsi terhadap Damon untuk kelanjutannya. Baik Jacob dan Robert melihat pistol tersebut, rayuan manis yang begitu mereka inginkan selama bertahun-tahun. Di mana mereka bisa mengakhiri mimpi buruk dari Lily selamanya. Tapi, Rion bicara sebelum Robert ataupun Jacob mengambil pistol tersebut. Akan lebih baik untuk kalian tidak mengotori tangan kalian dengan darah orang ini. Jika ingin aku bisa memberikan siksaan yang lebih pantas untuknya dibandingkan sekedar kematian begitu saja, sambungnya. Maksudmu, Jacob penasaran. Kalian tahu pekerjaanku selain pimpinan perusahaan Lorenzo. Melakukan hal ilegal bukanlah hal tabu untukku.
Akan lebih baik jika dia mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Aku punya teman di Las Vegas, dia kelompok bawah tanah yang selalu berurusan dengan orang-orang seperti si brengsek ini. Siksaan bahkan membongkar organ adalah spesialisnya. Jika kalian mau aku akan menyerahkannya ke dia, jelas Rion. Ia memang ingin sekali membunuh Damon saat ini juga. Tapi melihat bagaimana hancurnya Robert selaku ayah mertua Rion, membuat Rion tidak ingin Damon mati begitu saja dengan cara mudah. Robert dan Jacob saling bertatapan, lalu Jacob mengangguk. Mungkin itu lebih baik dibandingkan harus menodai tangan mereka lagi. Karena bagaimanapun seperti yang Rion katakan kalau Damon tidak pantas untuk akhir yang mudah. Lakukan dan pastikan dia tidak lagi ada di dunia ini, kata Robert akhirnya. Baik, tidak hanya itu, aku akan dengan senang hati menghancurkan keluarganya juga. Karena bagaimanapun, dia seperti itu karena orang tuanya tidak mendidik dengan benar, kata Robert dengan nada salju di musim dingin. Robert dan Jacob mengangguk setuju. Mereka benar-benar ingin menghilangkan jejak pria itu hingga akarnya. Dengan begitu tidak ada kemungkinan lagi Lily akan bertemu dengan sisa-sisa masa lalunya. Kirim pria itu ke Leon. Katakan kalau aku meminta agar pria itu bernasib sama dengan Johnny, perintah Rion ke Dante. Baik, aku akan segera mengurusnya, jawab Dante, yang langsung memberi perintah lanjutan kepada bawahannya. Rion kini melembutkan air mukanya, melihat Robert dan Jacob yang masih menyimpan sisa emosional dalam diri. Lalu Rion berkata, bagaimana kalau kita pulang ke rumahku malam ini? Lily akan sangat senang jika bertemu dengan kalian berdua, terutama kau Jacob. Dari informasi yang kudapatkan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kau bertemu dengannya dengan alasan kau bekerja di luar negeri. Baiklah, jawab Robert tanpa ragu, mengangguk kepada Jacob kalau tawaran Rion bukanlah hal buruk. Tenang saja, apapun yang terjadi di sini sekarang akan menjadi rahasia kita bertiga saja, Lily tidak perlu tahu. Aku hanya akan memberitahunya kalau Damon sudah dikirim ke tempat yang jauh, kata Rion, menenangkan sedikit keresahan mereka berdua. Setelah itu mereka kembali ke rumah seperti yang Rion katakan. Selama perjalanan tidak ada yang bicara di dalam mobil, tapi Rion tidak mempermasalahkannya. Ia tahu kalau baik Robert maupun Jacob harus menata emosi dan perasaan mereka setelah bertemu dengan Damon. Bukan hal mudah berhadapan dengan yang menjadi dalam traumatis mereka semua. Hingga begitu sampai di rumah dan masuk ke dalam, perasaan Robert dan Jacob yang bercampur aduk hilang begitu saja begitu melihat Lily sedang bermain dengan Lucas di ruang tengah. Bayangan Lily penuh kesedihan dan kehancuran seolah tidak ada. Tergantikan dengan tawa dan kebahagiaan yang terlihat jelas di wajah gadis itu. Jacob, keterkejutan terlihat jelas di wajah Lily ketika ia tidak hanya melihat ayahnya tapi juga sepupunya. Mendengar nama mereka berdua dipanggil oleh gadis tersebut, senyum keduanya merekah. Mereka berdua seketika melupakan pengalaman tidak menyenangkan hari ini, dan menggantikan ingatan dengan tahu kalau Lily yang mereka sayang memang benar sudah baik-baik saja. Hai, Lilypat, apa kabarmu? Tanya Jacob dengan senyum lebar. Dengan cepat Lily berlari dan memeluk Jacob erat. Ia begitu merindukan kakak sepupunya ini setelah tidak bertemu untuk waktu yang lama. Sedangkan Robert seperti biasa disapa oleh bocah kecil yang selalu senang dengan kehadiran Robert. Menghangatkan hati Robert setiap kali ia melihat Lucas yang seperti cucunya sendiri, atau mungkin lebih tepatnya memang cucu Robert sekarang. Kenapa kau baru datang sekarang dan tiba-tiba? Kemana saja kau selama ini? Tanya Lily kepada Jacob. Kau tahu sesibuk apa aku? Dan bagaimana mungkin aku tidak datang ketika aku mendengar adik perempuanku akan menikah? Aku juga ingin melihatmu apakah kau baik-baik saja atau tidak, jawab Jacob dengan senyum melengkung di wajah. Aku baik-baik saja, tidak pernah lebih baik dari sekarang. Sepertinya kau sudah bertemu dengan Rion, dia calon suamiku, kata Lily, menggamit lengan Rion yang berdiri tak jauh darinya. Calon suami? Robert tersenyum namun terkesan sedikit menyeramkan sekarang. Lily bingung melihat sang ayah yang tiba-tiba memasang ekspresi seperti itu. Ayahmu sudah tahu kalau kita sudah menikah dan jadi sepasang suami istri, bisik Rion, sedikit kalang kabut sekarang karena sebelumnya mereka bicara hanya sedikit saja ketika di markas. Lily yang mendengar hal itu spontan melihat sang ayah dengan wajah salah tingkah. Beraninya kau menikah tanpa memberitahu ayahmu, Lilypat, kata Robert, membuat sang gadis tambah kalang kabut. Dedat, aku bisa jelaskan, Lily benar-benar kewalahan sekarang.
Bingung bagaimana harus menjelaskan kepada sang ayah kalau dirinya sudah bukan lagi memegang nama La Rosa melainkan Lorenzo. "Duduk dan jelaskan semuanya padaku, little girl," perintah Robert, mendorong Lily untuk berjalan ke sofa dan bicara. Rion dan Jacob menahan tawa ketika melihat raut panik Lily. Mereka berdua tahu kalau Robert tidaklah marah kepada gadis itu, mungkin hanya mengomeli sedikit karena Lily tidak memberitahu sang ayah kalau dirinya telah menikah padahal sudah berjalan 1 bulan lebih dengan status sebagai istri Rion. Malam itu Lily benar-benar tidak berdaya mendengarkan omelan dari sang ayah tentang tidak memberitahu Lily yang sudah sah sebagai istri Rion. Yang mana ternyata Rion juga kena omel setelahnya, karena menikahi Lily tanpa memberitahu Robert terlebih dahulu. Jadilah saat itu hanya Jacob yang tertawa. Namun Jacob lega kalau apa yang dibilang Rion tentang Lily yang sudah baik-baik saja itu benar adanya. Dengan begini Jacob bisa kembali melanjutkan hidupnya dengan tenang, mengingat Lily telah memiliki raja yang dapat melindunginya dari bahaya apapun. Jacob hanya berdoa kalau Lily dan keluarganya akan selalu dilimpahi kebahagiaan selamanya. Bersambung 78. Lily kini memandangi kuku-kuku miliknya yang telah terhias indah, tersenyum kecil ketika Bianca dengan antusias memanggil nail artis untuk memercantik kuku Lily. Warna merah muda seakan menyatu dengan kulit Lily, menambah keindahan pada jari lentik sang gadis. Namun sejak tadi Lily tidak berhenti merasakan berbagai emosi, berbagai pikiran yang entah memikirkan banyak hal tanpa ia mau. Tidak pernah ia rasakan emosi seperti yang gadis itu alami saat ini sebelumnya. Rasanya perut gadis itu diaduk-aduk, jantungnya tak berhenti berdetak cepat, hingga telapak tangan yang terus berkeringat. Lily gugup. "Kau baik-baik saja?" tanya Bianca ketika melihat Lily tampak tidak tenang, seperti memikirkan sesuatu yang membuat gadis itu merasa cemas. Lily menggelengkan kepala, jujur kalau ia merasa tidak cukup baik hari ini. Semua perasaan yang bergumul jadi satu hingga membuat Lily kewalahan. "Kau gugup," tebak Bianca. "Ya, kurasa," jawab Lily. "Apa karena besok hari pernikahanmu?" "Tenang saja, semua perempuan merasakan hal itu ketika menjelang hari pernikahannya. Tidak perlu ada yang dicemaskan, semua akan baik-baik saja," kata Bianca menenangkan Lily, tahu kalau besok adalah hari besar yang akan Lily hadapi sekali dalam seumur hidup. "Tidak pernah aku segugup ini, Bianca. Sampai-sampai aku berpikir bagaimana jika besok aku melakukan kesalahan. Bagaimana jika aku tersandung karena healsku ketika berjalan menuju altar. Semua pikiran buruk terus memenuhi pikiranku," Lily berkata dengan raut wajah bertambah gugup. Bianca tertawa melihat respon Lily dan berkata, "Wajar jika kau merasa gugup. Tapi kau harus tetap tenang, besok kau akan lebih gugup. Jadi kendalikan dirimu dari sekarang. Bahkan jika besok kau tersandung sekalipun, aku jamin kalau Rion akan langsung lari dan membawamu dengan kedua tangannya sendiri ke depan altar." Lily mencoba untuk menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam hingga ia bisa menyingkirkan setidaknya setengah dari pikiran negatif yang melandanya sekarang. "Lily," panggil Bianca dengan nada yang sedikit serius namun tetap terdengar lembut, begitu pula dengan senyum dan tatapan wanita berambut pirang itu. Netra coklat Lily menatap Bianca tak kalah lembutnya. Tahu kalau Bianca hendak mengatakan sesuatu yang mungkin penting atau hal dari hati ke hati. Rion sejak kecil adalah pria yang cerdas, bisa melakukan apapun, dan selalu sukses dengan semua hal yang ia kerjakan. Rion memiliki ambisi yang besar, ingin meneruskan perjuangan kakek dan ayahnya sebagai pemimpin Lorenzo, dan bagaimana mempertahankan perusahaan itu untuk waktu yang sangat lama. Dia berhasil, selalu berhasil hingga semua orang takjub padanya. Tapi Rion kekurangan emosi dalam dirinya. Dia selalu merasa kalau segala yang berhubungan dengannya harus memiliki manfaat dan perhitungan yang matang. Hal itu membuat orang tua kami khawatir akan masa depan Rion, terutama ketika ia tidak tertarik memiliki hubungan dengan perempuan. Karena baginya itu hanya membuang waktu dan tidak ada dalam perhitungan di hidupnya. Lalu orang tua kami memutuskan untuk menjodohkannya, berpikir kalau mungkin hal itu akan membantu Rion menjadi manusia yang bisa merasakan emosi seperti kasih sayang. Tapi gagal, Bianca bercerita. Ini pertama kalinya Lily mendengar kisah hidup Rion dari kacamata kakak kandung pria itu sendiri. Yang mungkin bagi Lily sangat penting, dengan begitu ia dapat memahami lebih baik lagi bagaimana diri Rion. Pernikahan itu tidak berhasil. Istri Rion menyerah terhadap Rion karena pria itu tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang untuknya. Semua perempuan berharap akan dicintai oleh suaminya, tapi istri Rion saat itu tidak mendapatkan hal itu dari Rion.
Karena itu dia justru menemukan cinta di luar pernikahannya. Aku tidak bisa menyalahkan istri Rion saat itu, karena aku juga berada di posisi di mana aku tidak mendapatkan cinta dari suamiku sendiri yang justru menggunakanku untuk menjatuhkan Lorenzo. Tapi aku dapat melihat kalau Rion tidak sedingin itu, terutama ketika Lucas lahir. Ada cinta di mata Rion ketika pertama kali ia menggendong Luka. Saat itu ia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, tapi sayang istrinya sudah pergi dengan pria lain. Setelah itu, bertahun-tahun Rion kembali menutup hatinya. Sikapnya terhadap perempuan bahkan lebih dingin. Beberapa kali memacari perempuan hanya untuk sebagai pengasuh Lucas bukan karena dia tertarik. Bianca terhenti sebentar, pandangannya menyendu ketika mengingat masa itu, masa di mana adik laki-lakinya menyerah terhadap cinta seorang perempuan. Lily menggenggam tangan Bianca, ingin mendengar lebih banyak lagi cerita tentang Rion dari kakak pria itu. Bianca menggenggam balik tangan Lily, tersenyum, dan melanjutkan ceritanya. Selama 5 tahun, rumah ini tidak ada kehangatan sedikitpun. Canda dan tawa tidak terlalu terdengar. Rion menjalankan perannya sebagai ayah yang baik untuk Lucas. Tapi ada kekosongan yang signifikan dalam diri Rion maupun Lucas. Mereka berdua mendambakan sosok yang dapat menghangatkan hati mereka. Dan saat itulah kau datang. Kau datang ketika mereka berdua begitu membutuhkan sosok yang dapat memberikan cinta dan kasih sayang untuk mereka berdua. Kau memenuhi ruang yang kosong itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat adik laki-lakiku seperti pria pada umumnya. Aku melihat cinta dan kasih sayang setiap kali dia bersamamu. Hal yang begitu aku dan orang tuaku ingin lihat selama lebih dari 30 tahun bersamanya. Sungguh sebagai seorang kakak perempuannya aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah hadir di hidup Rion dan Lucas. Terima kasih sudah mencintai mereka dengan tulus. Lily tak dapat menahan air matanya untuk tidak turun. Ia tahu kalau Rion sebelum bersama Lily dikenal sebagai orang yang dingin dan cuek. Tapi tidak tahu kalau pria itu memiliki masalah sedalam itu. Lily tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa menjadi sosok sepenting itu, baik untuk Rion, Lucas, Bianca, bahkan keluarga Lorenzo. Tidak pernah Lily merasa sesenang ini sebelumnya karena pernah dilahirkan. Ia tidak pernah mengira kalau kelahirannya dan kehadirannya akan begitu berguna dan diharapkan oleh orang lain. Bahkan, sebelum kau mengatakan kalau kau menemukan si kembar. Ketika aku melihat bagaimana interaksimu dengan Rion saat itu, aku sudah menganggapmu sebagai keluargaku, Lily. Jadi jangan takutkan apapun mengenai hari besok. Kau orang yang begitu berharga, bahkan ketika kau melakukan kesalahan sekalipun, tidak akan ada yang berani untuk melihat kesalahan itu, karena kau memiliki terlalu banyak kebaikan untuk semuanya. Aku bahkan tidak sabar melihatmu besok. Kau berjalan dengan gaun putih dengan bunga di tangan, ditambah para malaikat kecil kita yang berjalan di depanmu seraya menyebarkan kelopak bunga untuk setiap langkahmu menuju altar. Aku bersumpah kau akan menjadi pengantin paling cantik besok, kata Bianca, menghapus air mata Lily. Dan memeluk gadis tersebut. Pelukan erat Lily berikan untuk Bianca, merasa beruntung karena ia memiliki kakak ipar yang begitu menyayanginya seperti adik sendiri. Lily tidak merasa kurang apapun sekarang. Ia merasa dirinya sempurna dan memiliki segalanya. Tak ada lagi yang gadis itu inginkan kecuali hidup bahagia hingga akhir usia bersama keluarga barunya ini. Mom, aku pulang. Sebuah seruan yang begitu Lily dan Bianca kenal membuat keduanya tertawa kecil. Seakan membuat mereka keluar dari zona obrolan mendalam ketika mendengar suara Lucas. Mereka berdua tidak tahu kalau yang akan kembali secepat ini. Karena hari ini Rion, Dante, Lucas, dan si kembar mengurus pakaian mereka untuk dikenakan besok para hari pernikahan. Love, ada apa? Kenapa kau menangis? Rion yang melihat istrinya dengan mata sembab dan basah, langsung berlari ke arah sang gadis dengan wajah panik. Lihat kan, sudah kubilang, kalau dia pasti akan langsung lari jika terjadi sesuatu kepadamu, bisik Bianca ke Lily ketika mendapati kelakuan sang adik yang sudah panik saja. Lily tertawa kecil mendengar ucapan Bianca. Mungkin gadis itu benar, kalau tidak ada yang perlu Lily takutkan mengenai hari esok. Katakan kau kenapa? Ada apa yang sakit? Ada yang menyakitimu? Ada apa, sayang? Tanya Rion beruntun. Ia berlutut di depan Lily, menangkup wajah gadis itu dengan raut panik. Aku baik-baik saja. Aku hanya gugup karena hari besok. Bianca menenangkanku, jawab Lily jujur, menggenggam tangan Rion yang masih menangkup wajah Lily. Apa kau segugup itu sampai menangis? Apa perlu kita undur acaranya?
kata Rion sembarang. Dengan cepat Lily memukul lengan Rion. Mana bisa seperti itu, aku hanya gugup bukan patah kaki. Walau patah kaki sekalipun aku tetap akan datang untuk hari besok, kata Lily. Aku hanya khawatir, Lilypad. Jika kau memang belum siap, aku akan mengundurnya, serius. Tidak ada candaan dalam ucapan Rion barusan. Aku baik-baik saja, aku bersumpah. Aku hanya gugup. Semua perempuan akan merasakan hal yang sama, kata Bianca ketika dekat dengan hari pernikahan. Ucap Lily dengan nada lembut, meyakinkan Rion kalau Lily memang baik-baik saja. Mom, kenapa? Mom sakit? Tanya Lily tersenyum lebar ketika melihat Lukas telah duduk di samping Lily. Rion melepaskan tangannya di wajah Lily dan melihat ke arah Bianca untuk bertanya apakah benar yang dikatakan oleh Lily barusan. Setelah mendapatkan anggukan dari Bianca, Rion langsung tenang. Aku baik-baik saja, baby. Aku hanya ingin cepat melihat Lukas besok dengan pakaian yang rapi dan menebarkan bunga sepanjang jalan. Kau pasti akan terlihat begitu tampan dan manis, kata Lily, menciumi pipi Lukas gemas. Tawa Lukas yang menggema membuat semua orang menjadi lebih santai. Dan tawa itu bertambah banyak ketika Dante dan si kembar masuk ke ruang tengah dengan kue dan es krim di tangan mereka. Lilypad, jangan makan es krim terlalu banyak, ingat besok. Rion mengingatkan ketika melihat seperti biasa Lily memakan es krim dalam porsi yang tidak sedikit. Tapi Lily menolak, hingga terjadi perang mulut yang membuat ramai di dalam rumah. Bianca hanya tersenyum senang melihat kalau rumah yang dulu begitu muram bagai ada yang berduka setiap harinya, kini penuh dengan tawa dan berbagai hal yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Bianca benar-benar bersyukur ia dapat melihat pemandangan di mana adik laki-lakinya dan juga keponakan kecilnya itu kini menemukan sosok yang membawa kebahagiaan untuk mereka. Sungguh Bianca tidak sabar dengan hari esok. Bersambung 79. Lily menatap dirinya di depan cermin. Rasanya ia sedang melihat orang lain sekarang, hingga ia tertegun cukup lama untuk mencari bagian mana yang masih memperlihatkan dirinya. Dengan make up yang luar biasa sempurna tanpa cacat, tidak tebal justru terlihat begitu natural. Namun tetap bagi Lily yang jarang sekali memoles diri dengan make up tentu ketika gadis itu didandani pastilah akan terlihat berbeda dan menakjubkan. Bianca masuk ke ruangan bersama dengan kedua orang tuanya, menatap takjub dan haru melihat Lily dalam balutan gaun putih yang meliuk indah hingga memperlihatkan lekuk sempurna tubuh Lily. Oh, betapa cantik adik iparnya itu hari ini, jauh melebihi ekspektasi Bianca. Jika bukan karena make up yang ia kenakan, pastilah Bianca telah menangis karena bahagia melihat Lily hari ini dalam gaun pengantinnya. Oh, betapa cantiknya dirimu, nak. Lihatlah, rasanya baru kemarin aku melihat Miranda dalam balutan gaun pengantin dan sekarang aku sudah melihat anak gadisnya akan menikah hari ini, ucap Alice yang tidak bisa menahan air mata karena terlalu bahagia. Walau dalam hatinya ia sedih karena ibu Lily tidak dapat melihat bagaimana cantiknya puteri kesayangannya ini. Tapi meskipun begitu Alice berusaha sebisa mungkin untuk mengisi peran ibu yang hilang pada hari bahagia Lily ini. Tak ingin gadis itu merasa kehilangan sesuatu walau sedikit saja. Lily, kau sungguh pengantin paling cantik yang pernah kulihat. Aku jadi takut kalau Rion langsung membawamu pergi ketika dia melihatmu nanti. Canda Bianca yang tampak luar biasa bahagia, memeluk Lily erat dan mendoakan yang terbaik untuknya. Nak, hari ini kau akan resmi menjadi bagian dari keluarga Lorenzo. Jangan anggap kami sebagai orang asing. Kami juga orang tuamu, milik kami milikmu juga. Jangan merasa segan setelah ini, kata Ferdinand mengusap pelan kepala Lily tanpa mengenai tiara yang dikenakannya. Lily mengangguk, ia rasanya ingin menangis melihat respon dari Bianca dan orang tuanya, terlalu bahagia hingga ia bingung harus berkata apa. Mungkin lebih tepatnya takut kalau ia bicara ia tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir turun. Dan saat itulah, seketika air mata Lily mengalir turun tanpa ia mau ketika ia melihat ayahnya berjalan masuk ke dalam ruangan. Beruntung karena make up yang Lily gunakan tidak akan rusak hanya karena gadis itu menangis, karena yang mendandaninya tahu kalau Lily pasti akan menangis hari ini. Lilypad, panggil Robert dengan senyum takjub melihat puteri semata wayangnya terlihat begitu cantik. Tak menyangka kalau waktu begitu cepat untuknya hingga harus melepaskan anak perempuan kesayangan Robert itu kepada pria yang akan menjadi suami Lily. Untuk Lily pun ini pertama kalinya ia melihat sang ayah dalam balutan pakaian formal, memperlihatkan betapa tampan ayahnya itu dalam usia yang tidak lagi muda. Tidak pernah aku melihat pengantin secantik dirimu, sweetheart. Tidak bahkan ibumu dulu,
Kau begitu cantik, My Lilypad, kau tumbuh dengan baik dan hebat, nak. Berbahagialah sepanjang hidupmu mulai sekarang, ucap Robert dengan mata berkaca-kaca. Lily langsung memeluk sang ayah dengan erat, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, walau itu gagal. Mendengar ayahnya yang membesarkan dan selalu berjuang untuk Lily selama ini mengatakan hal tersebut, membuat gadis itu tidak bisa menahan harunya. Telah banyak yang ayahnya lakukan untuk Lily, terutama ketika Lily kehilangan keinginan untuk hidup dulu. Robertlah yang satu-satunya tidak pernah menyerah untuk terus menarik Lily dari kegelapan. Membantu dan mengurus Lily hingga gadis itu kembali berani untuk melangkah. Tanpa ayahnya, Lily tidak akan bisa apa-apa. Robert pun memeluk erat puterinya itu, seolah ia tidak rela kalau tugasnya sebagai seorang ayah telah berakhir dan akan digantikan oleh Rion. Ia masih ingin mengurus, menjaga, dan mengkhawatirkan Lily seperti biasanya. Bagi Robert, Lily tetaplah putri kecil kesayangannya, Lilypadnya yang manis dan menggemaskan. Ini hari bahagiamu, tidak sepantasnya kau menangis, kata Robert, melepaskan pelukannya dan tersenyum seraya menepuk kedua pundak Lily. Robert, benar, ini bukan perpisahan, kau mendapatkan keluarga baru, dan kau juga tidak akan meninggalkan ayahmu. Robert, kau masih sensitif seperti dulu rupanya, kau membuat menantuku menangis sekarang, kata Ferdinand, berdiri di samping Robert dengan senyum penuh kebahagiaan. Shut up, Dude, sahut Robert yang tersenyum mendengar teman baiknya itu berusaha mencairkan suasana. Sebentar lagi acara akan dimulai, akan lebih baik untuk memperbaiki make-up terlebih dahulu, kata Bianca, memberikan gestur kepada para prias untuk memperbaiki beberapa make-up Lily yang mungkin sedikit berantakan karena gadis itu menangis. Kalau begitu kami akan menunggu di sana, kata Alice yang sejak tadi juga tidak bisa menahan air mata melihat interaksi Robert dan Lily tadi. Setelah itu, mereka satu persatu pergi meninggalkan ruangan. Tersisa Robert yang menunggu di luar pintu seraya berusaha mengatur emosi dan perasaannya saat ini. Mungkin ia hanya menyayangkan karena tidak ada sosok sang istri yang ikut menyaksikan pernikahan Lily. Berharap kalau gadis itu tidak merasa kurang dalam hari bahagianya ini. Dad, panggil Lily yang telah keluar dari ruangan bersama dua orang pria sebagai pengiring hingga ke pintu ruang acara nanti. Robert tersenyum lebar melihat puterinya. Lagi-lagi takjub betapa cantiknya Lily. Sudah siap? Tanya Robert, menekuk lengannya untuk Lily. Lily mengangguk kemudian menggamit lengan sang ayah, dan mereka mulai berjalan menuju ke ruangan. Hotel Bintang 5 milik Lorenzo di San Francisco, khusus hari ini ditutup kecuali untuk para tamu. Pernikahan yang megah dan luar biasa telah diumumkan hingga keluar wilayah San Francisco sejak 1 minggu lalu, membuat semua orang antusias. Namun hanya keluarga dan orang-orang penting Lorenzo serta kerabat yang dapat hadir, tidak ingin membuat acara terlalu penuh dengan orang dan kehilangan hikmatnya. Kau gugup? Tanya Robert, walau pria itu tahu jelas jawabannya sudah pasti benar karena raut dan gerakan kecil yang dilakukan oleh Lily, menandakan kalau gadis itu luar biasa gugup. Iya, jawab Lily jujur. Ia meremas kecil buket bunga di tangan, berusaha untuk menenangkan diri. Aku bersamamu, jadi tenang saja. Ingatlah Rion ada di depan sana sedang menunggumu, ucap Robert menenangkan, menatap anak perempuannya yang masih terlihat begitu gugup. Ia menepuk lembut tangan Lily yang menggamit lengan Robert, mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Tak lama Dante dan Bianca datang bersama dengan si kembar dan Lucas. Mereka mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh ketiga bocah itu nanti. Dan tentu saja antusias dan senyum lebar mereka di wajah mereka bertiga. Sampai akhirnya ketiganya melihat Lily dengan wajah takjub, pertama kalinya untuk mereka bertiga melihat seorang pengantin secara langsung. Mom, panggil Lucas malu-malu, memegang sedikit gaun Lily. Yes, dear, sahut Lily, tersenyum menatap ke arah sang bocah. Senang ketika melihat betapa manisnya bocah kesayangan Lily itu dengan jas putihnya, membuat Lucas begitu menggemaskan. Mom cantik sekali hari ini, puji Lucas dengan rona di wajahnya. Mendengar dan melihat gelagat dari Lucas tersebut, sontak semua orang tersenyum lebar. Tak menyangka kalau bocah itu dapat memuji perempuan yang telah menjadi ibu sambungnya tersebut. Terima kasih, kau juga begitu tampan dan gagah, Lily memuji balik hingga bisa terlihat raut bahagia di wajah Lucas. Arabella dan Arthur pun tak luput memberikan pujian mereka berdua, memang ekspresi sama bahagianya dengan Lucas. Mereka berdua yang paling antusias untuk mengiringi langkah Lily dengan kelopak bunga.
Mereka menunggu beberapa saat sampai akhirnya pintu terbuka dan terdengar iringan musik pernikahan mengalun memenuhi ruangan. Lily dapat melihat ruangan penuh dengan orang yang kini semua menatap ke arahnya. Gugup kembali ia rasakan, hingga ia meremas lengan sang ayah. Lucas, Arabella, dan Arthur berjalan lebih dulu di depan. Mereka bertiga memamerkan senyum paling indah mereka seraya menebarkan kelopak bunga dari keranjang kecil yang mereka bawa. Tak ada ketakutan atau gugup pada ketiga bocah itu, justru antusias setiap langkah menuju ke depan sana. Dan di saat itulah Lily dapat melihat Rion. Pria itu berdiri di sana dengan senyum luar biasa indah, mengenakan jas putih dan rambut rapi. Pria itu tampak gagah di depan sana, menunggu Lily untuk datang kepadanya. Hingga Lily ikut merekahkan senyum saat ia mendapati beberapa kali Rion mengusap matanya. Menandakan kalau pria itu menangis ketika melihat Lily, namun segera senyum selalu terpasang kembali di wajah Rion. Semakin dekat Lily dengan Rion, semakin menghilang pula rasa gugupnya. Seolah melihat Rion berdiri di depan sana dan menunggu Lily, membuat semua kekhawatiran gadis itu seakan tidak pernah ada. Ia begitu tenang ketika berjalan. Fokus akan sosok Rion hingga melupakan semua tatapan dari kanan dan kiri gadis itu. Sampai akhirnya Lily berada di depan Rion dan pandangan mereka bertemu. Mengingatkan mereka bagaimana awal pertemuan keduanya hingga berakhir di depan altar. Bersambung 80. Dante yang masuk ke ruang tunggu Rion sebagai pengantin pria, terkejut ketika mendapati teman baiknya itu justru jalan mondar-mandir. Dante pikir ia akan mendapati Rion duduk diam, tenang, sambil menunggu acara akan dimulai. "Ada apa? Jangan bilang kalau kau gugup," tanya Dante dengan senyum lebar di wajah. Pria mana yang tidak gugup di hari pernikahannya? Tukas Rion, menatap teman baiknya dalam balutan jas hitam tersebut dengan padangan protes. "Bagaimana bisa kau gugup padahal ini bukan pernikahan pertamamu dan juga Lily sudah menjadi istrimu sejak 2 bulan lalu," kata Dante mengejek Rion yang biasanya terlihat selalu penuh percaya diri selama ini, justru berkebalikan di hari bahagianya. "Diam kau, nanti kau akan merasakan apa yang kurasakan," sahut Rion. Tak lama salah satu orang yang mengurus acara hari ini datang ke ruangan Rion dan mengatakan kalau acara akan dimulai. Hal itu pun membuat Rion semakin gugup, tidak pernah ia merasakan segugup ini seumur hidupnya. Dante benar dengan mengatakan kalau ini bukan pertama kalinya Rion menikah, dan Lee juga sudah menjadi istrinya sejak 2 bulan lalu secara negara. Tapi tetap saja, bagi Rion pernikahannya dengan orang yang begitu ia cintai adalah hal pertama dalam hidupnya. Di mana kini ia akan merekahkan senyum, tidak seperti pernikahan pertamanya. Rion dan Dante berjalan menuju ke tempat acara. Mereka bisa mendengar berbagai suara dari para tamu yang mengobrol, tentu sebagian besar adalah membicarakan tentang pernikahan Rion ini. "Aku akan ke tempat Bianca dan para anak-anak. Pastikan tidak terlalu gugup sampai kau salah menjawab ikrar pernikahan," goda Dante, berlari kecil sebelum Rion mengamuk duluan. Musik lembut mulai mengalun memenuhi ruangan, membuat Rion harus mengambil napas panjang berkali-kali untuk menenangkan diri. Rion yang telah berdiri di depan pendeta, terus menatap ke arah pintu di depan sana yang masih tertutup. Jantung Rion berdetak kencang ketika membayangkan perempuan yang berhasil mengambil hati Rion akan muncul dan berjalan dari pintu itu menuju ke arah dirinya. Hingga alunan musik berubah, mars pernikahan dengan komposisi berbeda memenuhi ruangan. Seketika suasana terasa begitu indah, lembut, romantis, dan sakral di saat yang bersamaan. Ia dapat melihat kedua orang tua dan sanak keluarganya duduk di barisan depan. Tersenyum ke arah Rion untuk memberikan semangat mental untuk pria tersebut. Rion berdiri tegap, menunggu sang mempelai wanita datang. Semua orang berdiri dan melihat ke arah pintu, tak sabar untuk melihat perempuan yang mampu mencairkan dinginnya seorang pimpinan Lorenzo yang mereka kenal. Dan saat itulah, napas Rion seakan terhenti ketika pintu dibuka. Lily berjalan masuk dengan Robert di sampingnya. Semua mata terpesona melihat gadis itu. Seakan tersihir, setiap mata enggan mengalihkan pandangan dari pengantin wanita. Tak terkecuali Rion, yang tak melepas pandangannya sedikit pun dari Lily, merekahkan senyum terbaik untuk gadis itu. Arthur dan Arabella berjalan lebih dahulu seraya menyebarkan kelopak bunga dari keranjang kecil yang mereka bawa. Senyum lebar tergambar jelas di wajah mereka berdua, antusias mengiringi jalan Lily. Ditambah dengan Lucas yang menyusul di belakang mereka berdua. Berjalan dengan senyum yang sama antusiasnya seraya menyebarkan kelopak bunga di sepanjang karpet merah. Pemandangan yang sangat mencuri hati semua orang di sana.
Terlihat jelas pula Dante dan Bianca yang berjalan di belakang Lily, memerhatikan sepasang pengantin tersebut dan juga para bocah. Jantung Rion berdetak luar biasa kencang ketika melihat betapa cantik Lily. Dengan gaun pengantin yang melekuk indah di tubuh rampingnya, membuat gadis itu benar-benar seperti bunga lili nan suci dan polos. Rion berterima kasih dalam hati kepada Bianca karena memaksa untuk merahasiakan gaun pengantin yang akan dipakai oleh Lily. Karena itu Rion benar-benar terhipnotis untuk terus mengagumi kecantikan gadis yang sedang berjalan ke arahnya itu. Tanpa sadar mata Rion berkaca-kaca, hingga ia harus menyeka air mata yang berhasil lolos dari sudut matanya. Tidak pernah ia merasa sebahagia ini dalam hidupnya. Melihat gadis yang ia cintai berjalan ke arahnya dengan gaun pengantin yang membuat gadis itu menjadi perempuan tercantik. Dante, Bianca dan ketiga bocah itu berjalan menuju ke tempat duduk mereka. Menyaksikan Rion dan Lily yang akan mengikat janji pernikahan mereka berdua di hadapan Tuhan. "Rion," panggil Robert ketika ia dan Lily sudah ada di depan Rion. "Ya," sahut Rion lembut. "Aku serahkan puteri kesayanganku padamu. Tolong jaga dia dengan baik, dan jangan sampai membuatnya menangis. Bahagiakan Lily lebih dari yang aku bisa lakukan hingga detik ini," kata Robert seraya menyerahkan tangan Lily yang pria itu pegang kepada Rion. Senyum Rion mereka indah, mengangguk dan berkata, "I will." Setelah mendengar itu, Robert berjalan ke tempat duduknya di samping Ferdinand dan Alice. Bersamaan dengan semua orang duduk untuk mendengarkan ikrar pernikahan yang akan berlangsung. "You look so beautiful in that dress, love. You so beautiful today," bisik Ryan pada Lily. Lily yang mendengar hal itu justru hanya menutupi setengah wajahnya dengan bunga di tangan. Selain karena ia masih gugup, Lily juga benar-benar kewalahan dengan perasaan bahagia hari ini, terutama sejak ia melihat Rion. Ditambah mendengar pujian dari pria itu, sudah cukup membuat Lily salah tingkah. Rion dan Lily kini mendengarkan pendeta di depannya. Tak jarang mereka saling melirik untuk melihat ekspresi masing-masing untuk mengonfirmasi perasaan yang mereka rasakan. Sampai di mana ikrar pernikahan diucapkan. Baik Rion dan Lily tak melepaskan pandangan mereka satu sama lain ketika mengucapkan ikrar pernikahan tersebut. Keduanya seolah hanyut dalam suasana, bahkan ketika mereka bertukar cincin untuk dipasangkan di jari manis keduanya. Hingga sampai di mana pengantin pria berhak mencium pengantin wanita. "Tutup matamu, love," ucap Rion yang telah mendekatkan wajahnya, melingkarkan satu tangan di pinggang gadis itu dan tangan lain di sisi kepala Lily. Lily menuruti ucapan Rion, ia menutup mata. Sampai akhirnya Lily bisa merasakan bibir ranumnya diklaim oleh Rion. Begitu lembut dan jauh dari kata nafsu ketika Rion mencium gadis itu saat ini. Yang Lily rasakan hanyalah afeksi sayang yang luar biasa tulus dari Rion. Sorak-sorai terdengar memenuhi ruangan, menandakan kalau Rion dan Lily telah resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak ada lagi yang dapat bisa memisahkan mereka berdua kecuali kematian. "Mom, Dad," teriak Lukas yang berlari dari tempatnya duduk dengan senyum lebar. Rion yang melihat anaknya berlari ke arah mereka berdua, langsung Rion raih kemudian menggendongnya. "Dad, Lily sudah menjadi ibu Lukas, kan?" tanya Lukas luar biasa antusias, karena bocah itu tahunya kalau Lily menjadi ibu sang boka maka Lily harus menikah seperti ini dulu. Ia tidak mengerti tentang status Lily yang telah menjadi ibu sambung Lukas sejak 2 bulan lalu. Walau bocah itu telah memanggil Lily dengan sebutan ibu sejak Rion melamar Lily di kamar waktu itu. "Iya, Lily sudah resmi menjadi ibu Lukas. Jadi Lukas jangan sedih lagi kalau ada yang bilang kalau Lukas tidak punya ibu," jawab Rion, ikut senang ketika melihat kalau bukan Rion saja yang bahagia dengan pernikahan ini tapi juga anak laki-lakinya. Lily mencium pipi Lukas, membuat bocah itu tertawa dengan luar biasa bahagia. Kekosongan akan seorang ibu untuk bocah itu selama ini berakhir sudah. Semua orang menghampiri Rion dan Lily untuk mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Tak terkecuali para orang tua mempelai yang beberapa kali menyeka mata akibat haru biru acara hari ini. Bianca dan Dante pun tidak berhenti tersenyum, terus menggoda kedua mempelai tersebut dengan berbagai cara hingga keduanya salah tingkah. Daniel datang bersama istrinya, terlihat kalau mereka berdua jauh lebih baik hubungannya. Sepertinya Daniel mendengarkan saran Rion dan Lily waktu itu untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Orang-orang penting dari kepolisian, pemerintahan, perusahaan relasi, hingga para pimpinan anggota bawah tanah yang bekerja sama cukup baik dengan Rion selama bertahun-tahun belakangan, datang untuk mengucapkan selamat.
Mereka semua benar-benar tidak menyangka akan melihat hari di mana mata mereka secara langsung melihat seorang Rion Lorenzo tersenyum dengan hangat. Menggandeng sang istri seolah takut kalau gadis itu diambil orang. Dan tentu hal itu membuat Rion digoda oleh rekan-rekannya. Acara berjalan dengan luar biasa lancar, hingga ke acara resepsi di mana semua orang berkumpul di taman hotel yang luas. Di mana semua orang bercengkerama, dan berdansa dengan nuansa yang menyenangkan. Yah, semua lancar. Sampai Rion menculik Lily tepat setelah pesta pernikahan dan membawa pergi gadis itu ke tempat yang jauh. Bersambung.